야, 저거 봐. 그 이상한 약이랑 무슨 대마 같은 것도. 휴가 왔어, 휴가. Hei, 형님들. 하는 사람들도 있고 전부 돈이 있지. Oke, selamat datang di channel saya, Cisne Film. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul The Randup yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang segerombolan kriminal yang berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Polisi, dan pergi untuk bersembunyi di negeri seberang dan melakukan kriminalisasi lagi di sana. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan filmnya. Sebelum kita gaskan filmnya, siapkan dulu kopi dan cemilan Anda dan seruput kopi Anda. Begini caranya. Mantap. Oke. Diawali dengan diperlihatkan sebuah pria yang sangat kaya dan terkenal di negerinya, yaitu Korea, yang bernama Yonggi, yang sedang membeli tanah di Vietnam dengan teman barunya yang bernama Jong Kesepit kembali jagung Jong. Ini dia orangnya. Untuk membangun usaha di sana, saking terkenal pria itu, banyak sekali penjahat yang mau menculiknya dan penculikan pun terjadi. Yonggi pun dikhianati oleh temannya sendiri. Tergiur dengan kekayaan yang dimiliki Yonggi, dan Yonggi pun diculik oleh sekelompok penjahat kenalan Jong Kesepit yang berasal dari negeri yang sama. Penjahat itu bernama Kangkung. Ini dia orangnya. Dan teman-temannya Jong. Kang pun mulai memeras Yonggi dan memukulnya. Dengan sangat kecewa, Jong Kesepit dan temannya pun memarahi Kangkung dikarenakan Kang lah yang memiliki rencana untuk menyulik Yonggi. Dikarenakan Kang tahu bahwa Yonggi adalah anak dari pengusaha kaya di Korea. Memiliki kesempatan untuk kabur, Yonggi pun kabur dari mobil dan kejar-kejaran pun terjadi. Li pun berhasil menangkap Yonggi dan Kangkung pun yang baru saja datang langsung menebas Yonggi hingga tewas. Dengan tidak terimanya, teman Kang pun langsung membunuh Ki dan Jong pun terdiam. Jong yang merasa sangat takut kepada Kangkung pun tidak berani membantah perkataan Kang dan mulai menggali kuburan untuk Yonggi dan temannya sendiri. Dan terlihat Kangkung dan temannya pun mulai memeras keluarga Yonggi dengan memotong tangan Yonggi dan mengirim foto tersebut kepada keluarganya. Singkat cerita, kita langsung diperlihatkan dengan keramaian yang terjadi di Korea. Dikarenakan sedang terjadi penyanderaan dua wanita di sebuah toko di sana, dan polisi pun mulai menenangkan orang gila tersebut. Dan terlihat seorang polisi yang sangat ditakuti pun datang. Ini dia orangnya yang bernama Ma, dan langsung meminta izin kepada kaptennya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ma pun langsung masuk ke toko tersebut dengan rekannya. Dengan sekali pukulan pun dar, pecah ginjalnya. Pria itu semakin gila dibuat Ma. Ma pun mendapat pujian dari warga-warga di sana. Dan kita berlari ke kantor polisi. Dan terlihat Ma dan kawan-kawannya yang sedang melihat koran dikarenakan mereka semua masuk ke dalam koran tersebut. Dan Kapten Ma pun datang untuk memberi perintah kepada Ma dan menyuruh Ma untuk pergi ke Vietnam untuk menjemput kriminal yang ada di sana. Ma pun setuju dengan perintah atasannya itu dan memilih salah satu dari rekannya yang akan ikut menemani dirinya. Tapi sayang, Kapten Ma pun tidak mengizinkan Ma untuk pergi bersama rekan-rekannya itu dikarenakan Kapten Ma ingin juga ikut pergi ke Vietnam. Dengan berat hati pun Ma pun mengiyakan perkataan atasannya itu. Terlihat mereka pun sudah ada di Vietnam, tapi sayang mereka harus ditahan di sana dikarenakan Kapten Ma membawa sebuah barang yang dilarang di sana. Dan Tuan Prak pun datang. Ini dia orangnya untuk menjemput mereka. Dengan sangat sombongnya dan tidak tahu malu, Kapten Ma pun menuduh bahwa malah yang membawa barang yang tak diizinkan itu. Dan Ma pun sebagai bawahan yang baik hati dan tidak sombong, sayang sama pacar, tapi sayang pacarnya tidak ada, ya hanya bisa terdiam saja dengan ucapan Kapten Ma itu. Mereka pun diajak untuk makan di restoran yang ada di sana. Tanpa sengaja Ma pun melihat bahwa banyak sekali preman Korea yang berada di sana, dan Ma pun melihat bahwa preman Korea itu sedang membawa narkoboy, dan Ma pun berniat menghampirinya. Tapi sayang Kapten Ma yang penakut pun menahan Ma untuk menghampiri preman itu, dan Ma pun hanya
bisa menurut dengan perintah atasannya itu. Mereka pun tiba di kantor Tuan Park dan Ma pun mulai bertanya kepada Tuan Park tentang alasan Jong Ka-sepit menyerahkan diri kepada mereka. Dan Tuan Park pun menjawab, dia berkata bahwa dia merasa bersalah melakukan perampokan itu. Kapten Ma pun tertawa dengan alasan Jong Ka-sepit. Memang tidak masuk akal Jong Ka-sepit ini. Ma yang tidak percaya pun langsung menginterogasi Jong Ka-sepit kembali jagung. Ini dia. Dan Jong pun memberitahu bahwa Lee Deji ada di Vietnam juga. 형 다 이렇게 뜯어버려, 이 새끼 저거. 야, 임마! 이 정도가 여기 있으면 일을 하나? Tanpa banyak basa-basi, Ma dan Kapten pun pergi untuk menangkap Lee. Dan dengan sangat kagetnya, mereka pun dikagetkan dengan Lee yang telah tewas di hotelnya. Dan Ma pun kembali untuk bertemu dengan Jong Ka-sepit lagi dan menyuruh Jong untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Jong pun masih tidak mau mengatakannya dan Ma pun menyuruh Jong Ka-sepit untuk pergi dari kantor itu dan berkata, aku tidak akan membawamu pulang. Jong yang merasa takut pun memberitahu bahwa yang telah membunuh Lee adalah Kang Kung dan Kang pasti akan mencarinya dan akan membunuhnya. Itu alasan Jong Ka-sepit menyerahkan diri kepada polisi. Tidak lain dan tidak bukan untuk berlindung dari kejaran Kang Kung yang sangat ganas itu. Ma pun percaya dan Jong pun memberitahu bahwa dia dulu pernah bekerja sama bersama Kang Kung dengan menculik turis asing yang bernama Yonggi. Dan Kang Kung pun meminta tebusan kepada keluarga Yonggi. Tapi Kang mengingkari janjinya itu dan membunuh Yonggi dan temannya Gi dan mengubur mereka di sana. Ma pun percaya. Ma pun berencana untuk menangkap Kang dan atasannya pun melarang Ma untuk ikut campur dengan masalah yang terjadi di Vietnam. Ma pun tidak mendengar ucapan atasannya itu dan terlihat ayah Yonggi yang sangat jengkel pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Kang. Dan pembunuh bayaran pun mendapat informasi tentang keberadaan Kang Kung berada dan berhasil mendapatkan uang milik ayah Yonggi dan langsung bersiap-siap untuk memotong-motong, merebus Kang agar bisa menjadi tumis kangkung. Kang yang merasa ada yang tidak beres pun di penginapannya menyuruh temannya untuk bersiap-siap dan pertarungan pun terjadi. Dan dimenangkan oleh Kang Kung dan temannya. Kang pun mengancam ayah Yonggi dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Jika tidak, dia akan ke sana untuk mencari ayah Yonggi. Terlihat Ma sedang mencari keberadaan mayat dari Yonggi dengan mengikuti informasi yang Jong Ka-sepit berikan. Dan mereka pun berhasil menemukan jasad Yonggi. Dan polisi Vietnam pun memarahi Kapten Ma dikarenakan Kapten Ma sudah lancang menyelidiki kasus yang ada di sana. Ma pun mencari informasi kepada teman-temannya dan mendatangi markas dari kriminal Korea yang berada di sana. Dengan sangat beraninya, Ma pun mulai menghajar mereka yang berani melawannya. Kapten Ma yang sangat penakut pun mulai sombong dan menggertak preman-preman di sana. Dan Ma pun mendapat informasi tentang keberadaan Kang Kung. Mereka pun langsung datang ke tempat itu dan melihat banyak sekali mayat yang berada di sana. Dan Kapten Ma pun diserang oleh Kang dan berhasil melukainya. Ma yang melihat pun langsung menyeruduk Kang Kung dan Kang pun dibantu oleh temannya. 2 lawan 1 pun terjadi. Gedar. Dan jelas pemenangnya adalah Ma. Ma mau dilawan. Kapten Ma pun menodongkan pistolnya, tapi sayang pistol itu pun rusak dan Kang pun melarikan diri, tapi dia ditahan oleh Ma. Dan teman Kang pun menyelamatkan Kang yang belum kapok dengan pukulan Ma. Dan teman Kang pun dipukul lagi oleh Ma hingga pingsan. Ma pun mulai mengejar Kang Kung, tapi sayang Kang Kung pun telah menghilang.
Dan terlihat Ma pun membawa kaptennya ke rumah sakit untuk mengobati bahunya. Dan terlihat Kapten Ma sangat dendam dengan perbuatan Kang, merengek-ngerengek kepada Ma dan menyuruh Ma untuk membalaskan dendamnya itu. Ma pun menelpon rekannya dan meminta informasi terkait Kang kepada rekannya itu. Dan Tuan Pak pun datang dan berkata kepada Ma tentang keadaan atasannya. Ma pun menjawab, dia tidak apa-apa, cuma cengeng saja. Kapten Ma pun berpura-pura kesakitan lagi. Dan Tuan Pak pun berkata kepada Ma bahwa mereka akan dipulangkan besok. Dengan ucapan Tuan Pak, Kapten Ma pun tidak setuju dan masih ingin menangkap Kangkung di sana. Dan Ma menyelinap ke tempat teman Kang berada dan bertanya tentang keberadaan Kang. Teman Kang pun menjawab bahwa Kangkung akan pergi ke Korea. Dan terlihat Kapten Ma yang sedang dipaksa pulang ke Korea oleh kapol di sana. Kapten Ma pun tidak setuju dan ingin pulang jika mereka berhasil menangkap Kangkung di sana. Dan Ma pun datang dan menyuruh kaptennya untuk pulang dan kaptennya pun masih tidak mau pulang. Ma pun memberitahu bahwa Kang sudah berada di Korea dan kaptennya baru mau pulang. Memang dendam sekali Kapten Ma ini. Dan terlihat mereka telah sampai di Korea dan Kapten Ma pun bercerita kepada Dong. Dia telah diserang oleh puluhan penjahat bersenjata di sana. Ma dan Dong pun langsung mencari keberadaan Kang dengan menemui Jang Isu. Ini dia orangnya, selaku orang asing ilegal di sana. Tentang kapal apa saja yang akan datang dari Cina. Jang Isu pun mencari informasi dan memberitahu bahwa ada 2 kapal ilegal yang akan datang ke sana. 야, 있는다. 둘. 너 안 되겠다. 너 아니 갑자기 찾아와가지고 또 못 살게 구네. 시끄럽고. Dan mereka pun mulai bergerak dan mendapatkan informasi bahwa Kang telah ada di Korea. Dan terlihat Ayah Yonggi pun telah panik dikarenakan Ayah Yonggi tahu bahwa Kangkung telah ada di Korea dan memperketat penjagaan di kantornya. Tapi sayang, Kangkung pun yang lihai pun berhasil menyelinap menjadi bawahan Ayah Yonggi. Dan kita diperlihatkan dengan kapol Ma yang sedang memarahi Ma dan kaptennya. Dan Ma pun menyuruh kaptennya untuk merayu kapolnya dikarenakan Kapten Ma sangat pintar dalam membuat cerita. Dan mereka pun diizinkan oleh atasannya untuk menyelidiki kasus ini. Ma pun senang dan langsung menjalankan tugasnya. 나 되고 좀 꼼꼼하게 좀 읽어보시라니까 그러네. Dan terlihat Kangkung pun telah mengumpulkan temannya untuk membantunya dalam penculikan Ayah Yonggi. Ma pun mendatangi makam Yonggi dan melihat banyak sekali gangster di sana. Dan Ma pun mendapat telepon dari Dong dikarenakan Dong berhasil menemukan mobil yang dicuri oleh Kangkung dan menyuruh Hong dan pemula Sang untuk berjaga di sana. Dan terlihat teman Kang pun telah berada di sana dikarenakan Kang sudah berhasil menyamar menjadi bawahan dari Ayah Yonggi. Dan Kang pun mulai menyerang Ayah Yonggi dan berhasil membunuh bodyguardnya. Dan teman Kang pun sudah membunuh bawahan Ayah Yonggi yang berada di parkiran sana. Dan pemula pun melihat perkelahian itu dan memberitahu Hong tentang kejadian itu. Mereka pun berlari untuk menangkap Kangkung, tapi sayang, Kang dan temannya pun berhasil pergi dan melarikan diri. Dan terlihat Ibu Yonggi datang ke kantor polisi memberitahu bahwa Kang meminta uang tebusan sebesar 2M kepada mereka. Dan mereka pun mulai menyusun strategi untuk menangkap Kangkung. Dan Kangkung pun menelpon Ibu Yonggi dan memberitahu bahwa dia harus mengirim uang sebesar 2M besok pagi. Dengan arahan Ma, Ibu Yonggi pun tidak mau mengirim uang itu dan dia ingin memberikan uang itu langsung kepada Kangkung. Dan Kang pun setuju. Ibu Yonggi pun berkata bahwa dia tidak bisa membawa uang itu sendiri dan dia akan mengajak supirnya. Dan Kang pun setuju dengan syarat dia hanya boleh datang berdua saja. 야, 물. 야,
그 어설픈에 붙였다가 들통나면 Dan teman Kang pun mulai memesan kapal agar bisa langsung pergi melarikan diri setelah mendapatkan uang yang banyak itu. Ma pun mulai mencari orang yang cocok untuk menjadi supir Ibu Yonggi, dan Ma pun langsung menyuruh Jang Isu untuk membantunya. Jang Isu yang sedang menipu orang pun dibuat gagal dengan kedatangan Ma, dan Jang Isu pun dipaksa menjadi supir untuk Ibu Yonggi. Jang Isu pun mengikuti perkataan Ma. Terlihat Kang dan temannya telah menyusun rencana agar bisa kabur dengan mudah setelah mendapatkan uang itu. Keesokan harinya pun dimulai. Terlihat Ma dan rekannya pun telah bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya, dan terlihat Ibu Yonggi pun telah menyiapkan semuanya dengan dibantu oleh Jang Isu. Ya, walaupun Jang Isu sendiri merasa terpaksa, dan terlihat dua teman Kangkung pun sedang mengikuti Jang Isu, dan mereka pun mulai menuju lokasi yang diinginkan Kangkung. Dan terlihat Ma menyuruh Dong untuk mencari keberadaan ayah Yonggi, dan Kang pun menghubungi Ibu Yonggi dan mengubah rencana. Ma yang merasa ada yang tidak beres pun mengubah rencana, dan Kapten Ma pun mengikuti Jang Isu, dan Kang pun mulai melihat Dong yang sedang mencarinya, dan Kang pun bersembunyi. Dan terlihat Dong yang sudah menemukan keberadaan ayah Yonggi dan langsung menolongnya dan mengajaknya pergi dari gedung itu. Kangkung yang melihatnya pun langsung menikam Dong, kucuk kucuk kucuk, dan Dong pun berteriak memanggil temannya, dan Kang pun melarikan diri. Terlihat Kapten Ma pun datang dan melihat Dong yang telah tumbang tidak berdaya. Kapten Ma pun memberitahu Ma bahwa Sandra telah diselamatkan. Ma pun menyuruh rekannya untuk mengepung teman Kang. Kang pun memberitahu temannya bahwa polisi sedang mengikuti mereka, dan temannya itu pun tidak percaya dan mengira bahwa Kang ingin mendapatkan uang itu sendirian. Dan teman Kang pun mulai memberhentikan mobil Jang Isu, dan Sang dan Hong pun mengepung teman Kang, dan Jang Isu pun berhasil lari dari situ. Tapi sayang, mereka pun masih dikejar oleh teman Kang, dan Jang Isu pun menyuruh Ibu Yonggi untuk melarikan diri, dan dia pun mulai dikejar oleh teman Kang. Dan terlihat Jang Isu melarikan diri. Sang pun sebagai pemula mulai menghadapi teman Kang, tapi sayang, dia yang memiliki mental seperti kerupuk pun dibuat cetar-cetir dengan teman Kang, dan Hong pun datang membantu Sang, dan mereka pun berhasil menangkap satu teman Kang. Dan Ma pun mulai mengejar teman Kang yang satunya lagi. Terlihat Ibu Yonggi pun dibuat panik dengan teman Kang yang mengejar dirinya, dan Ma pun datang tepat waktu dan menangkap teman Kang dan langsung memberikan satu tinjuan mautnya kepada teman Kang, dan teman Kang pun berhasil dibuat cetar-cetir oleh Ma. Dan kita langsung diperlihatkan dengan Jang Isu yang sangat senang dengan uang yang berhasil dia bawa, tanpa tahu bahwa dia telah diikuti oleh Kang. Dan Kang pun mulai menabrak Jang Isu, dan Jang Isu pun dibuat panik oleh Kang Gong, dan Jang Isu pun berhasil melarikan diri dari kejaran Kang dengan menggunakan taksi. Kang pun kembali ke hotelnya dan bersiap-siap untuk melarikan diri dan mencari Jang Isu. Jang Isu pun menelpon temannya si Mata Satu untuk menyewa kapal agar dia bisa pergi ke Cina dengan membawa uang itu. Dan terlihat Kangkung pun telah menemukan Mata Satu dan langsung membunuhnya, dan Kang pun berhasil menemukan Jang Isu dan memaksa Jang Isu untuk menyerahkan uang itu. Tapi dengan sok beraninya Jang Isu pun mulai mengeluarkan senjatanya dan mengajak Kang untuk duel dengannya. Kang yang setuju pun langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung bersiap-siap. Jang Isu pun dibuat goyah mentalnya dan hanya bisa menggertak saja, dan Kang pun berhasil mendapatkan uang itu. Dan terlihat Kang yang kesulitan untuk kabur dari tempat itu dikarenakan tempat itu sudah dijaga ketat oleh polisi, dan terlihat Jang Isu masih mengikuti Kang dan melaporkan tempat keberadaan Kang kepada Ma, dan Ma pun mulai memblokade jalan yang akan dilalui Kang dan menyuruh semua penumpang bis itu turun dari sana. Dan ini dia yang saya tunggu-tunggu. Dah, mantap nih. Merasa tidak memiliki jalan untuk kabur, Kang pun menyogok Ma dengan uang yang dia dapat. Ma yang tidak tergiur pun langsung menantang Kang, dan pertarungan epik pun terjadi. Dan Kang pun dibuat menjadi kangkung di dalam bus itu, dan pukulan Ma yang sangat keras itu dum 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 aida.
Tidak pasti dia ini. Dan inilah Kang yang sudah diolah oleh Chef Ma. Nah, ya betul kata saya kan, mau dilawan Ma. Kang pun dibuat remuk oleh Ma. Dan atasannya pun datang dan berkata, kau terlalu baik terhadapnya. Remuk gitu bos, remuk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari alur cerita film ini. Dan saya yakin jika kalian menonton film ini tanpa di skip-skip, kalian pasti bisa mendapatkan kesimpulan yang terkandung dalam video ini. Jika Anda tertarik dengan alur cerita film yang saya bawakan ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel saya ini. Oke, sampai jumpa di video lainnya.